إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الآية صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. Al-Hadits. Puja, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam limpahan kenikmatan kepada kita sekalian, terutama nikmat yang paling istimewa, nikmat yang tidak ada bandingannya, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah atas dorongan dua kenikmatan ini sampai saat ini kita masih bisa menggerakkan seluruh potensi yang ada di dalam diri kita, baik yang berupa jasmani maupun rohani, untuk sama-sama menggerakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in hingga kita sekalian. Mudah-mudahan dengan wasilah pengajian ini kita diakui menjadi umatnya dan nanti kita sama-sama mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah. Selanjutnya mudah-mudahan segala perjuangan, pengorbanan yang telah kita curah limpahkan demi menuju tempat pengajian ini, mudah-mudahan menjadi wasilah yang pertama, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, segala maksud baik kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, mudah-mudahan menjadi mutiara-mutiara ibadah yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah majelis istighosah pohon mangga yang sama-sama mengharapkan ridha, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini malam yang sangat istimewa, malam di mana 15 abad yang lalu Nabi kita tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Tepat malam ini adalah malam di mana 15 abad yang lalu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diundang oleh Allah untuk bertatapan langsung dengan Zat-Nya,
dan sekaligus Allah memberikan satu tugas yang istimewa, yaitu sholat. Sholat adalah tugas yang paling istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sholat merupakan tugas yang langsung Allah berikan kepada Rasulullah secara bertatap muka langsung. Berbeda dengan tugas-tugas yang lainnya yang Allah wahyukan kepada Rasulullah melalui Al-Quran atau melalui hadis kursi. Ini menandakan bahwa sholat ini memiliki peranan penting dalam kehidupan kita. Malam ini adalah malam ulang tahun sholat. Malam ini adalah malam untuk mengingatkan kembali apa itu hakikat sholat. Malam ini adalah malam untuk menyadarkan kembali bahwa ada tugas yang penting dari Allah di atas segala tugas, yaitu sholat. Jadi insya Allah malam ini kita akan membahas tentang sholat. Nanti insya Allah seperti biasa kita akan tutup dengan doa bersama. Mungkin kalau waktunya ada kita dengan istighosah, kalaupun tidak kita dengan marhaban, atau kita tutup nanti dengan pembacaan doa bersama-sama. Bapak-bapak, ibu hadirin rahimakumullah, tentang sholat sedikit saja saya ingin membahas yang kaitan dengan masalah hakikat sholat. Sholat kalau dipandang dari segi ilmu fikih adalah ad-du'a, atau dari dipandang segi fikih secara syar'inya, sholat itu adalah gerakan ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu sholat. Jadi dalam sholat itu ada gerakan, ada ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu definisi sholat. Sholat itu hukumnya fardhu ain. Artinya kewajiban yang tidak boleh diwakilkan kepada siapapun. Artinya kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan, tidak boleh tidak. Ketika seseorang meninggalkan sholat, maka resikonya adalah orang itu akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan sholat itu mulai difardukan? Pada malam Isra dan Mi'raj. 10 tahun 3 bulan setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini prolognya. Lalu apa hakikat sholat? Apa itu hakikat? Hakikat itu adalah intisari. Ya. Hakikat itu adalah intisari dari sholat. Kalau intinya sudah kita dapatkan, maka tujuan sholat tercapai. Kalau hakikatnya kita dapatkan, berarti tujuan dari sholat itu sudah tercapai. Kalau hakikat ini belum tercapai, maka tujuan sholat belum tercapai. Lalu apa hakikat sholat? Hakikat sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi hakikat sholat, ya.
Jadi hakikat sholat itu bukan hanya gerakan, bukan hanya ucapan, tetapi hakikat sholat itu adalah ketika seseorang sudah mampu menjaga ini dan ini. Nah, itu hakikat sholat. Apa itu faksa? Apa itu mungkar? Hakikat sholat itu, inna sholata, sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan faksa dan mungkar. Kita sering terjemahkan faksa menjadi keji, perbuatan keji. Apa itu faksa? Faksa itu adalah antara faksa dan mungkar itu tidak ada perbedaan, sama-sama kemaksiatan. Ya. Antara faksa dan mungkar sama-sama kemaksiatan. Artinya tidak boleh dilakukan. Ketika seseorang sudah mencapai hakikat sholat, maka tidak ada lagi perbuatan faksa, tidak ada lagi perbuatan mungkar. Apa itu faksa? Faksa itu kemaksiatan yang lahir dari fitrah manusia. Ya, itu namanya faksa. Faksa itu kemaksiatan yang lahir dari fitrah manusia. Mana contoh fitrah manusia? Salah satu fitrah manusia itu berhubungan biologis, berhubungan badan. Itu fitrah manusia. Ya. Jadi lamun ayah, kalau ada laki-laki, perempuan tidak ada keinginan untuk melakukan biologis, hubungan biologis, maka itu fitrahnya harus dipertanyakan. Ya. Kalau misalkan ada penyelewengan, seperti misalkan kan lalaki kalau laki deui awe ka awe deui. Ya. Jadi faksa itu kemaksiatan yang lahir dari fitrah manusia. Artinya kemaksiatan itu memang ada dari fitrah manusia. Contoh misalkan berhubungan badan. Berhubungan badan adalah fitrah seorang manusia. Tetapi ketika berhubungan badan itu dilakukan dengan kemaksiatan, maka ini menjadi kedurhakaan kepada Allah. Contoh, zina. Ini termasuk faksa. Kenapa seseorang melakukan zina? Karena memang fitrah manusia itu ada keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Ya. Lalu kenapa orang berbuat zina? Betul, itu adalah fitrah manusia. Berhubungan badan itu adalah fitrah manusia. Tetapi ketika hubungan badan itu dilakukan dengan kemaksiatan, laki-laki dan perempuan bukan muhrimnya, maka ini menjadi perbuatan zina. Nah, zina ini namanya adalah faksa. Ya. Atau ada lagi yang memberikan pengertian bahwa faksa ini adalah perbuatan kemaksiatan yang tidak, ya, perbuatan kemaksiatan yang tidak membutuhkan lawan atau tidak membutuhkan orang lain. Itu namanya faksa. Ada lagi mungkar. Kalau mungkar, ya, ini lebih umum daripada faksa. Mungkar ini adalah kemaksiatan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Ya. Kalau ini masih bisa diterima oleh akal sehat. Kurang pakai zina sehat. Pada pantas pandang laki merdeka awewe. Ya. Pantas kalau laki-laki suka kepada perempuan. Pantas kalau laki-laki melakukan hubungan seksual. Terjadilah zina. Masih masuk akal. Gitu. Tetapi ini mah tidak masuk akal. Perbuatan kemaksiatan yang tidak masuk akal. Seperti mana? Mencuri. Ya. Mencuri itu bukan fitrah manusia. Tidak ada seorang pun yang ingin dicuri barangnya. Tapi kenapa seseorang bisa mencuri? Kan teka hati. Nah, saya pakai yang malifan itu teh batur duit teh. Ya.
Aneh. Nah, makin dibalik pada itu batur. Tidak masuk akal. Tetapi kedua-duanya pendorongnya sama, adalah hawa nafsu. Terus didorong setan. Nah, biasanya kalau perbuatan zina ini memang dilakukan oleh pribadi, secara pribadi individu. Tapi kalau ini biasanya melibatkan orang lain. Ini tidak melibatkan orang lain, tapi kalau ini melibatkan orang lain. Tapi dua-duanya ialah perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu. Nah, ini mau untuk menambah wawasan kita saja. Apa itu fahsya, apa itu? Kedua-duanya adalah perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu. Mampu mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Oh, ada boleh? Insya Allah belum. Ini mah baru salah satu hakikat sholat saja, belum hakikat-hakikat yang lain. Karena hakikat sholat itu karena ini saja. Hakikat sholat itu adalah membersihkan penyakit-penyakit hati, mensucikan jiwa. Hakikat sholat itu adalah bentuk ketundukan, kepatuhan, penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, apakah sholat kita sudah bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Oh, dah belum? Oh, ibu pada zina ke maling ke ngan kasalaki sok kadang-kadang babari tuhul. Coba, ada tak maksiat sanes? Itu fahsya bukan? Fahsya. Ya. Saya mau mencuri tidak, ya. Berzina tidak. Tapi kalau pas saya jeung tatangga mah hobi. Lamun sapoe teu pas saya jeung tatangga teh asa ateu bieu teh gitu. Digusur-gusur kana tembok. Kunaon teh ibu teu kuat ateu eueuh batur pas reha. Apa itu paksa? Ya. Berarti selama ini sholat kita belum sampai di sini. Ya, bapak-bapak, abdi pada mau mah teu, zina teu, ngan lamun ningali geulis sok kadang-kadang hayang ngadeuh. Apakah itu fahsya? Fahsya, termasuk pada zina. Zina nama, zina apa? Kumpul mau dihayal-hayal mah, wah, jalan aya di imah, kumaha aya di imah gitu. Ya, ini juga apa? Apalagi kalau maksiatnya terang-terangan. Ya. Jadi ternyata kita belum, ini saja kita belum. Jangankan yang lain, bentuk kehambaan kepada Allah, bentuk ketawaduan kita kepada Allah, bentuk keridhaan kita kepada Allah, itu kan inti sholat. Ya, itu baru inti sholat. Jadi kita belum sampai kepada ini. Ulama sok aya kadang-kadang turun ka jelema. Kadang-kadang sok aya ngewa ka jelema teh. Teu pupuh-pupuh dah. Ya. Tatangga ngaliwat ngewa pokoknya. Komo ngaliwatna make mobil, panas itu dah. Panas pokoknya. Apakah itu bukan fahsya? Fahsya. Saya yakin kita mah ahli ibadah, sok ibadah. Mohon mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang munkar, yang perbuatan itu menyalahi aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang ini sering kita lakukan paksa. Ya. Nah, ini untuk menyadarkan kita. Ini untuk menyadarkan kita bahwa kita belum sampai pada hakikat. Kalau belum sampai pada hakikat sholat, maka kita belum sampai pada tujuan sholat. Ini tujuan sholat.
Ya. Apalagi sholat itu adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah. Apakah selama sholat kita merasa kita berkomunikasi dengan Allah? Pak, aduh nggak seanteng juga sholatnya. Nikmat, asa berkata-kata dengan Allah. Pernah seperti itu? Jauh. Jauh kita apa? Itu hakikat sholat. Nah, pertanyaannya, kenapa sholat kita sampai saat ini belum sampai pada hakikat sholat? Alasannya, yang pertama, selama ini sholat kita tidak memperhatikan adab-adab zahir sholat. Ini yang pertama. Ya. Selama ini sholat kita tidak memperhatikan adab-adab zahir sholat. Mana yang termasuk adab-adab zahir sholat? Yang termasuk adab zahir sholat, zahir itu fisik. Seluruh kegiatan sholat ataupun seluruh kegiatan yang mendukung sholat secara fisik itu namanya adab-adab zahir sholat. Mulai dari mana? Mulai dari ketika mendengar adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suka begini? Allahu Akbar. Alhamdulillah, seruan Allah sudah datang. Langsung buru-buru ke saya. Kosong. Ini jadi sekarang ya. Jadi seakan-akan kita mendengar bunyi suara adzan seperti seakan-akan kita mendengar bunyi kiamat. Dunia seperti mau kiamat. Ngadek-dek, langsung lompat kacai, langsung wudu, langsung pakai baju, langsung siap-siap ada kosong gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon ya Allah. La ilaha illallah. Sekedap ya Allah kamu. Itulah pekerjaan kita, Pak. Ya. Itu adab-adab dari zahir. Belum lagi ketika wudu. Ya. Ketika wudu. Bagaimana wudu kita? Adab-adaban wudu kita. Segala hal ya yang meliputi urusan-urusan wudu seperti niatnya, fardu wudunya, syarat wudunya, yang membatalkan wudunya, apakah kita sudah mengetahui itu atau belum? Bu, nggak batalkan wudu sedikit. Nah, ayah nggak batalkan wudu? Nya sabaraha hiji. Nya ayah kan seperti hiji. Hah? Tilu genep. Nah, itulah kita. Urusan-urusan yang ada tauhid ya masih bermasalah kita. Bagaimana cara tayamum? Terang cara tayamum. Bagaimana cara membersihkan kotoran dengan batu? Terang. Urama sagala doa. Ya. Ini urusan berwudu. Bagaimana cara ngusap muka, membersihkan mukanya. Bagaimana membersihkan tangan. Bagaimana doa membersihkan muka. Terang doa membersihkan muka. Nah, doa anak. Nah, terangnya saya menjempuli. Ya. Itulah kualitas sholat kita. Kita tak jangan karena sholat, baru pemanasan sholatnya saja sudah banyak bermasalah. Ya, gitu. Baru kerak sholatnya saja kita sudah banyak bermasalah. Belum lagi ketika kita sudah berwudu,
ketika sudah berwudu perhatikan adab-adab zahir kita, pakaian. Perhatikan pakaian. Jangan dianggap sepele. Oh dasar atau pakai kaos kek. Iya sah, tapi adab-adabnya terpenuhi tidak. Ayo rek RW Bang, nanda tangan kartu. Oh, ijaz. Ayo rek sholat, awas oblong, ada hadiah sampai. Mana adab kita kepada Allah? Oh, cenah Ustaz, untuk tempat tadi diperhitungkan. Memang tidak diperhitungkan, tapi nanti ini akan berakibat kepada adab-adab zahir kita. Ini nanti kenanya ke sini. Kalau misalkan kita mau menghadap Allah saja, ya, dengan pakaian yang seadanya, kumaha orang berhadapan dengan orang. Atau sebaliknya, ketika kita mau berhadapan dengan seseorang yang besar, yang memiliki derajat yang tinggi, presiden lah kalau misalkan, wantun orang pakai kaos oblong ke sana negara. Oh, minimal aku pakai jas orang. Itu mau ketemu dengan presiden. Takbiratul ihram ya Allah. Mana takbir kita kepada Allah? Kan takbir itu nah, begini kan. Ini tanda menyerah kepada Allah dan tanda melepaskan segala belenggu-belenggu yang bersifat dunia, dilepaskan semuanya. Aku mau kosong ya Allah. Ya, mobil ku tinggalkan, rumah ku tinggalkan, pakaian ku tinggalkan. Sekarang aku mau menghadap Engkau, Allah. Itu namanya takbiratul ihram. Ya. Perkara misalkan Ustaz aya nu kieu kan bae kan turun itu. Ya. Turun itu kan. Aya nu kieu cenah Ustaz. Ibu di Komang mah saeutik manehna. Upami ibu ka Masjidil Haram, rupa-rupa manehna. Ya, kan kudu geugeurehan gitu. Ya. Awas, Allah. Rasakan ketika kita takbiratul ihram bahwa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bagaimana ketika berdiri? Bagaimana bacaan Fatihah kita? Bagaimana ruku kita? Bagaimana sujud kita? Bagaimana tahiyat kita? Bagaimana bacaan sholawat kita? Itu ada adab-adabannya. Itu secara fisik. Ini saja kita masih banyak dalam urusan sholat itu banyak yang harus kita pahami. Syarat wudu, rukun wudu, yang membatalkan wudu, doa-doa dalam wudu, syarat sholat, rukun sholat, yang membatalkan sholat, bagaimana cara menghilangkan najis, menghilangkan hadas, bagaimana orang yang sedang haid, bagaimana hukum orang yang sedang haid dan lain sebagainya. Wah banyak. Ya. Eta teh di antara sekian banyak loba nama anu teu dapat. Ya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa memperhatikan adab-adab zahir? Perhatikan adab-adab zahir. Ya, mulai dari pakaian. Pakaian itu tidak usah bagus, yang penting bersih, sopan. Ya. Tidak usah bagus, yang penting sopan, bersih. Tinggalkan segala macam label-label ketika sholat. HP simpen, dompet simpen, HP di bawah. Dompet di bawah terus sholat kiamat. Ayah kering SMS, bersalah. Ayah di masjid raya mah sholat, pakai hurung kan, diangkat ya. Pada mah seperti ini. Kan itu sudah melanggar adab-adab zahir. Dia mau sholatnya menggara kapasan atau kantong kerukun, yuk, masa nggak dipakai? Atau kalau sholatnya itu pikiran ke mana menteri? Ya, itu sholat kita. Yang kedua, kenapa sholat kita belum sampai pada hakikat? Yang kedua, karena kita tidak memperhatikan
adab-adab batin ketika sholat. Ya. Kita tidak memperhatikan adab-adab batin ketika sholat. Apa adab-adab batin? Khusyuk. Nah, ini sholat kita mah belum khusyuk. Ini juga banyak yang bermasalah, apalagi yang ini yang urusannya sangat lembut sekali, sulit dideteksi. Ya, kita bahas tentang khusyuk. Ya. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu fokus. Fokusnya hati dan pikiran pada Allah. Itu namanya khusyuk. Ya. Fokusnya hati dan pikiran hanya kepada Allah, itu khusyuk. Oh, kena tempat. Sok fokus ke Allah, sok fokus ke selain Allah. Hah? Selain Allah. What? Selain Allah. Selain Allah. Allahu Akbar. Allah cuci Allah masa kokoh teman kuliah dari. Apakah itu khusyuk? Ya. Khusyuk itu hanya fokus pada Allah. Ya. Khusyuk itu karena fokus pada Allah. Pertanyaannya, kenapa kita tidak fokus kepada Allah? Kenapa kita tidak fokus kepada Allah? Karena selama ini kita tidak menginginkan Allah. Karena selama ini kita tidak menginginkan Allah. Karena fokus hati dan pikiran seseorang itu tergantung kepada keinginannya. Kalau orang ingin kaya, ya, maka fokusnya ia pada kekayaan. Terus, kalau ia ingin kaya, maka ia fokus pada kekayaan. Ia mikir, otaknya mikir, hatinya mikir, bagaimana caranya kaya. Kermani mikir, kumaha cara kayanya. Kernyisiran kaya teh kumahanya. Kayak menang duit pokoknya sekarang kumaha. Ya. Di tempat kerja, otak teh yang berpikir ini, bagaimana cara kaya. Mau tidur udah dipikir saja bagaimana cara kaya. Termasuk ketika sholat pun ini yang dipikirkan. Ya. Allahu Akbar. Aksi kana mah kudu pindah gawe teh mah. Tebonghar gaji teu naik. Sekarang mah kudu banting setir mah jualan naon bisa kitu. Coba eta keur sholat. 4 rakaat THR teh kahitung kabeh. Perhitungan gaji selama 1 tahun beres tak 4 rakaat. Lamun gaji ayeuna 2,5 juta. Berarti 10 bulan geus 25 juta. Berarti lamun satahun sekitar berapa? 30 juta. Lamun 30 juta dipake ngalunasan imam beres. Eta teh 4 rakaat beres tah begitu. Kenapa? Karena ini yang dipikir. Fokusnya pada sobu. Manusia itu fokus hidupnya dengan keinginannya. Ya. Manusia itu akan fokus hidupnya pada keinginannya. Kalau ia ingin kaya, maka pikirannya, hatinya akan fokus pada kaya. Kalau ingin uang, maka pikirannya, hatinya akan fokus pada uang. Ayah Allah itu. Ada Allah tidak?
Karena dalam pikirannya, dalam hatinya tidak ada keinginan untuk mengenal Allah. Iya, berarti pikirnya itu. Itu namanya tidak fokus. Coba kalau kita pikiran kayak dibawa ke sholat, khusyuk tidak sholatnya? Mohon khusyuk. Ya. Itu namanya fokus. Seluruh manusia itu akan fokus kepada apa yang diinginkan. Lamun ayeuna nu fokusna hayang ngaji we pasti. Kalau seseorang mau ada keinginan untuk meninggikan derajat di jalan Allah, pasti ada pikiran dan keinginan untuk ngaji. Maka fokusnya karena ngaji we. Mungkin ngaji. Malah ngebahas naonnya. Fokus karena ngaji. Kenapa? Ingin mendapatkan peningkatan derajat di hadapan Allah. Itu fokus karena ngaji, fokus karena ngaji. Ya. Apakah tidak boleh, Ustaz, kita memikirkan masalah kekayaan? Boleh, silakan. Tapi ketika sholat ini harus ditinggalkan. Ya. Harus kita kembali fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya selain kita mengenal ini, mengenal kekayaan, kita kenali juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya fokus ke Allah, bagaimana kita mau fokus kepada Allah kalau Allahnya tidak ada dalam hati kita? Mau kita fokus kepada Allah seperti mana kalau kita tidak tahu Allah? Ya. Urusan masalah kekayaan kan itu udah dikenalkan, Pak. Dimimiti leutik keneh geus dikenalkan. Mama lamun dede jadi sultan, dede rek dipangmeserkeun mobil. Sok atuh dede teh sing beunghar eta kieu leutik keneh bahasa beunghar geus didetetkeun kana ceuli. Jadi apa? Beunghar seperti kumaha? Oh, beunghar. Semakin lama semakin dewasa, pengetahuan tentang beunghar teh semakin kuat. Beunghar teh kabul di mobil, kabul ieu. Akhirnya yang ada dalam pikiran dan hatinya adalah ieu teh diasupkeun ka Allah. Jadi ke salat teh ngeplos eta tadi. Daya itu ngeplos. Saudara, pengetahuan tentang Allahnya tidak ada. Tidak ada Allah yang melekat dalam hati kita. Allah tidak melekat dalam pikiran kita. Yang melekat ini. Ya. Kartos Bu itu. Sok, lamun keur salat sok nyemut kana naon. Pokoknya mah cus-cus nya Bu. Cus-cus Abi mah cara Ustaz lamun ke takbiratul ihram mah sok rada fokus aja gitu. Allah. Berarti ingat ke salat, ingat ke Allah. Fokus. Minimal fokus di sana tuh. Ya, minimal fokus di takbiratul ihram. Makanya kata para ulama, salat itu terbagi 5. Satu ada salat bodoh. Ya. Sholat bodoh. 2 ada sholat lalai. 3 ada sholat tarik menarik antara khusyuk dan lalai. 4 ada sholat khusyuk. 5 ada sholat para nabi dan rasul. Nah, kita termasuk mana? Apakah kita termasuk sholat orang bodoh? Apakah termasuk orang yang lalai? Apakah sholat kita saling tarik menarik antara khusyuk dan lalai? Ataukah kita sudah masuk pada sholat khusyuk? Ya, kita sendiri bisa memberikan penilaian. Sholat bodoh
Sholat bodoh itu sholat yang tidak memperhatikan adab-adab zahir. Apal karena ilmu sholat itu. Tapi tak apa karena ilmu. Yang kedua ada sholat lalai. Sholat lalai itu sholat yang tidak khusyuk. Lalai itu artinya ketika sholat fokusnya kepada selain Allah. Fokusnya ke pasar, fokusnya ke pekerjaan, fokusnya karena masalah, fokusnya dengan berbagai macam urusan selain Allah. Itu namanya lalai. Ada yang tarik menarik antara khusyuk dan lalai. Enggak, ada sholat khusyuk. Ini tuh kadang-kadang takbiratul ihram Allah khusyuk, Fatihah lalai, ruku khusyuk, sujud lalai. Gitu terus. Kemudian ada yang sholat khusyuk. Kalau yang itu dikatakan para Rasul manapi orang tadi gitu ya, gitu. Nah, lanjutkan. Jadi khusyuk itulah fokusnya hati dan pikiran kepada Allah Subhanahu. Lalu bagaimana tahapan-tahapan supaya khusyuk? Tahapan-tahapan supaya khusyuk. Yang pertama, tahapan khusyuk itu harus menghidupkan hati. Kita disebutkan pembahasan punya. Harus menghidupkan hati. Ya. Itu tahapan khusyuk. Kenapa harus menghidupkan hati? Karena hati yang mati tidak akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padam hatinya. Ya. Orang yang mati hatinya itu adalah orang yang ketika ibadah tidak merasakan ketenangan, kebahagiaan. Ketika bermaksiat, orang itu tidak merasakan penyesalan apapun. Lempeng. Itu orang yang mati hatinya. Orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka orang yang sudah mati hatinya, kalau mau khusyuk, yang pertama adalah hidupkan dulu hati. Apa yang membuat seseorang hatinya mati? Maksiat. Ya. Semakin banyak bermaksiat, matilah hatinya. Seperti ini lampu. Lampu. Ya. Kalau lampu ini tidak ada energi listriknya, mati energi listriknya, lampu juga mati. Ya. Orang yang mati hati itu adalah orang yang sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Maka hati harus dihidupkan. Dengan cara apa menghidupkan hati? Dengan cara berzikir dan beribadah. Sering-sering berzikir, karena zikir itu menghidupkan hati. Ya. Jadi kalau misalkan dengar adzan, malas sholat, ayo ngajak ngaji hoream, awas, itu mungkin tanda-tanda hatinya mati. Diajak ibadah hoream, diajak karena kehalusan hoream, itu tandanya hatinya mati. Maka hati yang mati harus dihidupkan. Bagaimana menghidupkannya? Dengan berzikir dan beribadah secara kontinu kepada Allah. Sok berzikir. Zikirnya sesuai dengan keinginan masing-masing, sesuai dengan kesukaan masing-masing. Saya mah sukanya subhanallah, 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 subhanallah. Itu saja. Saya mah alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Saya mah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Saya mah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu berzikir saja. Saya mah senang baca Quran, sok perbanyak baca Quran. Saya mah senangnya baca sholawat, sok baca sholawat. Pilih salah satu itu. Ya, sudah sholat baca Quran, sudah sholat baca Quran, sudah sholat baca Quran. Itu dalam rangka untuk menghidupkan hati. Kita mau bergerak masuk ke masjid, ikut pengajian, tandanya hati kita sudah hidup. Ya.
tandanya bahwa hati kita sudah hidup. Jadi THC di bawah ngaji teh hampang, kakinya ringan, tangannya ringan, hatinya ringan, ingin masuk ke tempat pengajian. Ini tandanya bahwa hati sudah mulai hidup. Ya. Kalau hati sudah hidup, ya, kalau hati sudah hidup, bersihkan dari penyakit hati dan tumbuhkan sifat terpuji. Nah, ya. Langkah yang kedua, setelah hati kita hidup, maka bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Maka setiap malam Kamis, Bu, di sini akidahnya kita jelaskan. Selain akidah, akhlaknya pun kita jelaskan. Hasud sudah dijelaskan. Kemudian riya sedang dijelaskan. Itu dalam rangka untuk membersihkan hati kita, supaya hati kita bersih dari penyakit-penyakit hati. Kenapa? Hati yang tidak bersih itu adalah hati yang tidak khusyuk kepada Allah. Hati yang khusyuk itu adalah hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati. Terkadang kita sholat, Bu, ya. Terkadang kita sholat, tapi hati kita yang penuh dengan penyakit hati selalu melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan seharusnya di luar sholat. Marah, hasud, kehel, eta keur sholat, hasudna datang, ya. Ngobrol eta keur sholat, kehel dan ngeusi ku eta. Bang ngaji teh ganti we tas teh. Kadang 200.000, 500.000, eta diomong-omong di ka urang. Tapi urang teh parkir pangas. Coba teu buka duit, eta tinggalin, tas alus, ngobrol keur sholat. Sifat hasud kita yang berbicara ketika sholat. Kosong gitu, Bu. Hah? Onde itu. Nah, itu kosong. Hah? Ya. Kadang-kadang sifat takut kita datang, Bu, ke sholat. Si bapak teh mana geus begitu balik-balik. Boa-boa ieu. Kosong gitu, Bu. Lamun tarang ditanya teh, Pak. Ya, diantep, Bu. Gitu, Bu. Ya. Kalau kita tidak bisa membersihkan hati, maka penyakit-penyakit hati inilah yang akan menghilangkan kehusuan kita. Karena yang selalu menghalangi hasud kita adalah penyakit-penyakit hati kita. Kesombongan kita, ujub kita, riya kita. Tadi mau makanan ke masjid, meni nunuan acan. Jadi hati teh kemah moal mawa deui. Eta teh keur salat. Ya. Soalnya begitu. Tuh, rebat salatna tuh. Berarti tos hararusuh Pak ibu. Ya. Bersihkan hati. Membersihkan hati dengan cara mujahadatul. Hati kita sekarang sudah hidup. Ya. Hati kita sudah sedikit-sedikit hidup. Kemudian bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit. Sedikit demi sedikit. Nah, setelah hati kita bersih dari penyakit hati, kemudian mulailah tumbuhkan sifat-sifat yang terpuji. Sifat ikhlas tumbuhkan, sifat ridho tumbuhkan, sifat tawakal tumbuhkan, sifat cinta kepada Allah mulai tumbuhkan. Itulah yang akan nanti mengakibatkan fokusnya hati kita, fokusnya pikiran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Yang ketiga, mulailah hadirkan khusyuk. Ya. Mulai hadirkan khusyuk.
Ini tahapan-tahapan supaya hati kita menjadi khusyuk. Ini belum sampai kepada sholat yang khusyuk, baru khusyuknya saja. Ya, baru khusyuknya saja. Belum sampai kepada sholat yang khusyuk. Ini baru khusyuk. Kenapa khusyuk ini dibahas secara khusus? Karena dalam setiap ibadah, dalam setiap perbuatan harus ada khusyuk. Baca Quran kudu khusyuk. Ya. Sedekah harus khusyuk. Puasa harus khusyuk. Kalau tidak ada khusyuk, tidak akan sampai kepada hakikat ibadah tersebut. Karena khusyuk adalah fokusnya hati dan pikiran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaos ge kudu khusyuk. Ya. Ngaos ge kudu khusyuk. Sabab lamun keur ngaos teu khusyuk tidak akan sampai pada hakikat ngaos. Non hakikat ngaos mengamalkan ilmu. Sok lamun keur ngaji, ustad ngobrol, ibu-ibu ngobrol di tukang, tidak akan sampai pada hakikat. Ya, ustad trut-trut di payun, ibu-ibu pada HP. Ya, bapak-bapak ngabalasan ieu cetak. Jadi kan teu khusyuk teh Bu. Ya, teu khusyuk. Alhamdulillah sudah ibu mah khusyuk di awal sampai ke akhir teh da pokona mah tenang. Ya tenang. Mending anu gitulah daripada ngobrol aja mah. Tergandeng gitu itu kan. Ya. Tapi mau kita harus khusyuk. Ya. Ketika kita ngaji kita harus khusyuk. Fokuskan hati kita dan pikir kita hanya kepada Allah. Lamun urang keur ngajelaskeun tentang sifat-sifat Allah. Ini juga kita sedang menjelaskan tentang kebesaran Allah di dalam sholat. Harus fokus. Ya, harus fokus. Kalau tidak fokus, ngajinya tidak akan sampai pada hakikat ngaji. Ya. Jadi abring-abringan ukur bring kali itu bring kali ya. Mana hasil ngaosna? Da eta mah pan ngetrena sapertos ieu. Naon ngetrena teh nya abring-abringan. Dulu satacan pandemi di Masjid Raya, wah ngaos bring ka itu bring ka dieu di mana-mana seragamna wah beda-beda. Senin bodas-bodas, Selasa merah putih, Rebo pakai baju olahraga, Sabtu pramuka. Ya. Itu di Masjid Raya dulu seperti itu. Akhirnya pandemi saat macam sepi teh mau. Ya. Seperti itu, abring-abringan seperti itu. Tapi akhlak terubah-ubah. Kenapa? Karena hakikat mencari ilmunya tidak sampai. Kenapa? Karena tidak fokus ke ngajinya. Dan kerja terfokus. Ya. Karek datang geus kitu. Ya. Semoga ikhlas. Geus teu ikhlas gitu. Ya. Ieu memeh lebet ke masjid ge, kadang kalau tina pantau geus kitu. Prepare pengawasan. Bikin status. Ya tapi khusyuk unggul pokoknya. Ya. Aya nu nurutan dipoto tuh. Geus teu khusyuk eta pengajian ieu. Naon maksudnya bikin motor nu sare? Tulis status teh jangan diikuti seperti ini. Ya. Jadi khusyuk itu harus dalam seluruh kita. Dalam seluruh perbuatan kita harus khusyuk. Kalau tidak khusyuk tidak akan sampai pada hakikat. Katuang-tuangnya kudu khusyuk atuh Bu. Ya. Tuang oge kudu khusyuk. Lamun tuang khusyuk karasa nikmatna tuang. Ya. Bakal karasa nikmatna tuang. Mana tuang khusyuk? Nyapekna ge 40 kali. Mali kali-kali kita nyampe cici wah. Ayo mau ditolongkan ya, lep. Itu khusyuk dan barang. Tetapi karena hakikat nikmat uang, ya.
Jadi urusan khusyuk mah urusan semua perbuatan. Kudu khusyuk. Ya. Nah, jadi caranya tahapan khusyuk itu satu, ketika hati kita sudah mati, hidupkan dengan zikir dan beribadah kepada Allah. Sokeh ibadah karena walaupun ibadah kita masih minimal, walaupun ibadah kita masih banyak kekurangan. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sokeh sholat pula udah sholat. Ustaz tuh ibu teh tahu susu sholat teh wios kira sholat itu. Ya, terus sholat. Terus sholat. Ya. Sholat yang memperhatikan adab-adab zahir, adab-adab batin, lama-lama nanti akan naik ke tingkatan khusyuk. Tapi kalau ini tidak diperhatikan, itu namanya sholat rutinitas. Ya, makanya kata Rasulullah dalam hadis, ada orang yang sholat itu seperti macokan hayam macokan karena uutna, karena parah gitu sholat. Assalamualaikum. Ini mau ayat khusyuk. Ya. Ayo kita tingkatkan kepada salat yang khusyuk. Bagaimana salat yang khusyuk? Bersambung. Tahun payung, salat berat tahun payung. Ini mah sakit tuh lah. Sifat yang wajib di Allah, wujud, qidam, waqo. Kemudian asmaul husnanya kita pahami supaya Allah nanti ada dalam hati kita, supaya Allah ada dalam pikiran kita. Ya, materi-materi tentang Allah itu ada di pikiran kita, ada di hati kita. Supaya ketika kita sholat, kita berusaha untuk memfokuskan ke Allah, fokus ke Allah. Dan Allah tegas aja hati orang, Allah tegas aja pikiran kita, tinggal memfokuskan saja, fokus. Hilangkan pikiran-pikiran selain Allah, hilangkan pikiran-pikiran urusan-urusan masalah dunia dan lain sebagainya. Fokus kepada Allah. Nah, khusyuk tidak akan hadir tanpa ada tahapan-tahapan. Yang pertama, hidupkan hati. Karena hati yang tidak hidup tidak mungkin akan menuju kepada kekhusyuan. Ya, setelah hatinya hidup, bersihkan hatinya dari berbagai macam penyakit hati. Setelah itu barulah mulai kita hadirkan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira perjalanan kita ada di mana sekarang? Di mana tak? Atau lagi dia? Atau lagi dia? Kilo di mana? Oh iya, tarik. Ikhtiarkan ini supaya ya. Jadi dari sekarang pokoknya belajar fokus. Ya. Jadi lamun cewek ka bumi mah non teh fokus. Ya, fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak fokus kepada Allah, berarti sholatnya lah. Hartos begitu Bu? Hartos